Jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, pengetahuan kuantitatif. Suatu proyek di Jakarta dapat diselesaikan hanya dalam 40 hari oleh 50 orang pekerja. Namun, 15 orang pekerja sakit sehingga pada hari ke-25 mereka tidak dapat bekerja dan baru bekerja 3 hari setelah istirahat. Proyek harus selesai tepat waktu. Berapa banyak pekerja tambahan agar proyek dapat terselesaikan tepat waktu? A5, B2, C3, D7, dan E4. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mengingat konsep hasil sama dengan tenaga dikali waktu. Nah, hasil total yang diharapkan dari proyek tersebut adalah karena tenaganya 50 orang pekerja dikali waktunya 40 hari sama dengan 2000. Nah, kemudian 15 pada hari ke-25 15 orang tidak dapat bekerja sehingga 50 orang bekerja dapat bekerja full selama 24 hari pertama. Maka hasil yang kedua adalah 50 orang pekerja dikali 24. 24 hari 50 orang bekerja sama dengan 1200. Nah, kemudian dikatakan bahwa 15 orang pekerja sakit pada hari ke-25 dan tidak dapat bekerja selama 3 hari. Maka 50 dikurang 15 sama dengan 35 dikali 35 orang bekerja selama 3 hari karena 15 orang beristirahat selama 3 hari, maka 35 dikali 3 sama dengan 105. Nah, untuk mengetahui tambahan pekerja, kita harus mengurangkan terlebih dahulu 2000 dengan 1200 dan 105. 2000 dikurang 1200 sama dengan 800, dikurang 105 sama dengan 695. Maka ada 695 pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam sisa waktu 13 hari karena total 40 hari, kemudian telah dikerjakan 24 hari dan 3 hari, maka sisa hari adalah 13 hari. Maka 695 sama dengan tenaga yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 695 sebanyak 13 hari. Maka di sini 13 kita pindahkan ruas ke ruas yang sama dengan 695 karena awalnya dia kali akan berubah menjadi bagi. Maka tenaga atau jumlah pekerja adalah 695 dibagi 13. 695 dibagi 13 sama dengan 53,4 orang. Nah, karena di sini dalam bentuk orang dan 53,4 orang, apabila dibulatkan ke 53 sudah jelas pekerjaan tersebut tidak dapat selesai dalam waktu 40 hari. Maka di sini 53,4 kita bulatkan menjadi 54 orang. Nah, karena pekerja awalnya adalah 50 orang dan yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka 54 dikurang 50 sama dengan
54 dikurang 50 sama dengan 4 orang. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, ini merupakan cara panjang, tetapi ada cara cepatnya dengan menggunakan di mana kita langsung mendapatkan jumlah pekerja tambahan yang dibutuhkan dengan rumus tambahan pekerja atau pekerja tambahan sama dengan kita hanya mengingat rumus please, di mana P adalah pekerja yang libur atau sakit, pekerja yang libur atau sakit, pekerja libur dikali jumlah hari pekerja libur 3 hari, maka di sini dikali libur dibagi dengan sisa hari. Maka tambahan pekerja sama dengan pekerja yang libur adalah 15 dikali pekerja tersebut libur selama 3 hari dibagi dengan sisa hari. 50 dikurang 24 dikurang dengan 3 sama dengan 13 sama dengan 45 per 13. 45 per 13 sama dengan 3,4 orang. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 3,4 orang. Dibulatkan menjadi 4 orang. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari informasi yang bisa didapat dari gambar di atas, berapa penjumlahan keliling dalam dan keliling luar dari bangun yang berwarna kuning? Nah, ini adalah keliling luar dari bangun berwarna kuning adalah A, B, C, D. Kemudian keliling dalam bangun yang berwarna kuning adalah W, X, Y, Z. Maka untuk keliling luar kita harus mengetahui panjang dari AB dan BC terlebih dahulu. Panjang AB sama dengan panjang BC, yaitu 12 cm ditambah 14 cm. 12 ditambah 14 sama dengan 26 cm. Kemudian panjang BC, ini maaf. Ini adalah panjang dari AB dan BC. Di sini adalah AB, CD. Maka di sini panjang AB dan CD. AB sama dengan CD. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui panjang dari AD. Panjang dari AD sama dengan panjang BC. Sama dengan panjang dari AD adalah 48 ditambah. Nah, panjang dari Y ke C sama dengan panjang dari A ke W. Maka 48 ditambah 5 sama dengan 53. Maka rumus untuk keliling luar adalah sama dengan 26. Karena panjang AB sama dengan CD, maka 26 kita kali 2 ditambah panjang AD sama dengan panjang BC, maka 53 dikali 2.
sama dengan 26 dikali 2, 52, ditambah 53 dikali 2 sama dengan 106. Maka keliling luar adalah 158 cm. Nah, kemudian kita harus cari keliling dalam. Nah, untuk mencari keliling dalam kita harus mengetahui panjang WX sama dengan panjang YZ. Kemudian kita juga harus cari tahu panjang dari XY yang sama dengan panjang WZ. Maka untuk mengetahui panjang WX sama dengan panjang YZ, sama dengan, nah, kalau diperhatikan panjang dari WX ini membentuk segitiga siku-siku, di mana WX merupakan sisi miring, AX tinggi, dan AW alas segitiga siku-siku. Maka panjang dari WX dan YZ adalah akar dari sisi tinggi segitiga AX, maka 12. 12 dipangkatkan dengan 2. Ditambah panjang dari alas segitiga AW 5. 5 pangkat 2. Sama dengan akar 144 ditambah 25. Sama dengan 144 ditambah 25 itu 169. Maka di sini akar 169. Nah, akar dari 169 adalah 13. Maka panjang dari WX dan YZ adalah 13 cm. Kemudian kita harus mengetahui panjang WZ sama dengan panjang XY. Maka WZ sama dengan XY. Sama dengan, nah kalau diperhatikan panjang XY juga membentuk segitiga siku-siku dengan BY dan BX, di mana XY sebagai sisi miring. Maka untuk mencari panjang XY, sisi BY atau tinggi segitiga siku-siku 48 dipangkat 2 ditambah alas dari segitiga siku-siku yaitu BX 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 sama dengan akar 48 pangkat 2 sama dengan 48 dikali 48, 2304. 304 ditambah 14 pangkat 2 sama dengan 14 dikali 14, 196. Akar, oke. 2304 ditambah 196 sama dengan akar 2500. Akar 2500. Nah, akar dari 2500 adalah 50. Maka bisa disimpulkan bahwa panjang dari XY dan WZ adalah 50 cm. Sehingga untuk mencari keliling dalam sama dengan panjang dari WX dan YZ sama, yaitu 13, maka 13 dikali 2 ditambah panjang dari WZ dan XY juga sama, yaitu 50 dikali 2 sama dengan 13 dikali 2, 26 ditambah 50 dikali 2, 100.
100 ditambah 26 sama dengan 126. Maka keliling dalam dari bangun yang berwarna kuning adalah 126 cm. Nah, untuk mengetahui penjumlahan keliling luar dan keliling dalam, maka keliling luar ditambah keliling dalam sama dengan keliling luarnya adalah 158. Maka 158 ditambah keliling dalam adalah 126. 158 ditambah 126 sama dengan 158 ditambah 126 sama dengan 284 cm. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu video kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.